Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Jumat 5 November 2021 adalah percaya, bertahan, dan dipulihkan. Bacaan yang melandasi renungan hari ini adalah dari Kitab Rut. Kitab Rut pasal 4 ayatnya 11 sampai 17. Ayat 11 sampai 17. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kehidupan iman kami. Engkau berkenan untuk bersabda kepada kami. Kiranya Engkau berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan merenungkan, akan mencoba menjelaskan isi renungan saat ini. Tuhan berkati agar mampu untuk menjelaskan. Pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini Tuhan. Bersabdalah pada kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca kitab Rut pasal 4 ayat 11 sampai 17 yang demikian isinya. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumah-Mu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah Engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu pernah mendengar kata terpuruk. Terpuruk mempunyai arti terbenam, tenggelam, mundur, atau merosot. Kitab Rut mengisahkan keadaan 2 perempuan, yaitu Naomi dan juga menantunya Rut yang hidupnya terpuruk. Mertua dan menantunya ini terpuruk setelah suami mereka meninggal dunia ketika mereka masih ada di Moab. Mereka berdua hidup tanpa suami. Pada waktu itu, ketika itu orang yang hidup tanpa suami, itu tentu agak
tidak mendapatkan perlindungan-perlindungan. Sehingga mereka mengalami tekanan hidup. Ketika mereka pulang dari Moab ke asalnya Naomi, yaitu Bethlehem Yehuda. Jadi Naomi mengajak menantunya pulang ke asalnya yaitu Bethlehem Yehuda. Naomi merasa hidupnya sangat terbeban berat. Hidup Naomi terasa begitu penuh dengan kesesakan. Sampai-sampai ia menggantikan namanya. Namanya Naomi yang mempunyai arti yang manis, yang cantik atau yang menyenangkan. Kata Naomi itu sebenarnya. Tetapi kemudian dia ganti dengan menjadi Mara. Namanya diubah menjadi Mara yang artinya kepahitan. Dalam pasal 1 ayat 20 kitab Rut dikatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang dialami oleh Naomi sebagai orang beriman, dan juga Rut menantunya, meskipun dulunya dia tidak beriman pada Tuhan karena dia orang Moab, tetapi kemudian dia mengikuti menyembah kepada Allah Naomi mertuanya. Keadaan hidup orang beriman ternyata bisa seperti orang pada umumnya. Dari pengalaman Naomi dan Rut tadi mengajar kita semua bahwa orang beriman pun bisa mengalami hidup seperti orang pada umumnya. Kita bisa sakit seperti yang dialami oleh semua orang. Kita bisa mengalami kekurangan seperti semua orang pada umumnya. Bencana alam bisa melanda semua orang termasuk orang beriman, termasuk kita juga. Jadi kalau kita mengalami keadaan yang terpuruk, yang berat, yang penuh dengan beban, kita tidak usah terkejut. Ternyata hidup orang beriman juga sering sama dengan keadaan orang pada umumnya. Inilah yang kita dengar berita yang pertama. Naomi dan Rut mengalami kehidupan yang tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara, memang semua manusia bisa terpuruk, termasuk orang beriman. Tetapi ada perbedaan antara orang beriman dengan yang tidak beriman. Kita yakin bahwa ketika dalam keadaan terpuruk, Tuhan Allah akan memulihkannya. Seperti pengalaman Naomi dan Rut yang dipulihkan oleh Allah. Lalu bagaimana caranya Allah memulihkan hidup Naomi dan Rut pada saat itu? Dalam bacaan kita membaca, mendapatkan pengajaran. Yang pertama, Tuhan Allah memakai sikap mereka, sikap Naomi dan Rut yang tidak menyerah pada keadaan. Meskipun hidup mereka susah, hidup mereka berat, mereka tetap berjuang. Berjuang untuk bisa mengatasi keadaan mereka. Jadi mereka tidak menyerah dengan keadaan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa sikap tidak mudah menyerah akan dipakai oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan kita. Kalau kita menyerah pada kesulitan hidup, maka kita tidak akan mengalami karya pemulihan Allah. Seperti Naomi dan Rut yang pantang menyerah dan akhirnya dipulihkan. Jadi Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya jika dia mau tetap bersemangat, memakai semangat mereka untuk melakukan pemulihan. Yang kedua, Tuhan memakai kebersamaan mereka. Kebersamaan Naomi dan Rut menantunya dalam menghadapi masalah menjadikan mereka kuat
dan terus bersemangat. Ini mengajarkan kita bahwa kebersamaan menjadi salah satu cara yang dipakai Tuhan untuk memulihkan keadaan kita yang mungkin sedang terbebani. Kita sering lupa dengan jalan yang disediakan Tuhan untuk memberikan pemulihan dari keadaan kita yang tidak baik, yang tidak enak. Kita sering lupa hidup bersama dalam keluarga, dalam bergereja dan bermasyarakat bisa dipakai Tuhan untuk mengatasi masalah berat yang kita hadapi dalam hidup ini. Mari kita bangun terus kebersamaan yang pasti akan dipakai Tuhan untuk saling menguatkan dalam menghadapi masalah kehidupan. Sehingga hidup kita, hidup sesama kita bisa dipulihkan. Ingat, Tuhan memakai kebersamaan kita untuk memberikan pemulihan kepada kita. Lalu yang ketiga, tidak mudah menyerah dan mampu membangun kebersamaan itu didasarkan iman kepada Tuhan. Saya ulangi, tidak mudah menyerah dan mampu membangun kebersamaan, tentu dasarnya adalah iman kepada Tuhan. Naomi dan Rut hidupnya dipulihkan oleh Allah karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Iman mereka lah yang menjadikan mereka tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah. Demikian juga mereka bisa saling menopang dalam kebersamaan, dalam menghadapi beratnya masalah mereka, karena adalah iman mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi berisi kisah pemulihan hidup Rut dan Naomi oleh Allah. Akhirnya setelah Rut diperistri oleh Boas yang kaya dan cukup terpandang pada saat itu, maka ada pemulihan hidup mereka. Berbicara tentang pemulihan dari Tuhan, kita harus sadar bahwa pemulihan dari Tuhan hasilnya tidak selalu seperti yang kita harapkan. Kadang kita menghendaki pemulihan, tetapi yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Baik pemulihan dari Tuhan hasilnya bisa melebihi dari yang kita harapkan. Contohnya adalah Naomi dan Rut tadi, juga Ayub. Mereka dipulihkan, hasil pemulihan lebih dari yang mereka harapkan. Tetapi kadang-kadang hasilnya tidak selalu demikian. Karena pemulihan yang kita terima dari Tuhan kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang di bawah dari yang kita harapkan. Atau berbeda dengan yang kita harapkan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami keadaan hidup yang terbeban berat. Baik karena sakit penyakit, keadaan ekonomi maupun keutuhan keluarga kita. Mari kita belajar dari Naomi dan Rut untuk tidak mudah menyerah kepada keadaan. Terus berusaha menghadapi beban hidup bersama. Sehingga kita terus bisa menghadapi semua itu bersama-sama. Dan yang terpenting harus kita dasarkan pada iman percaya kita pada Tuhan. Pasti kita harus yakin bahwa Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan akan memberikan pada kita kekuatan. Tuhan akan memberikan pada kita berkat-Nya. Meskipun kadang-kadang yang kita terima tidak seperti yang kita harapkan. Bisa lebih, bisa kurang, tapi juga bisa seperti yang kita harapkan. Yang terpenting adalah jangan menyerah. Jangan menyerah dan hadapilah masalah hidup kita bersama orang lain sehingga kita harus membangun kebersamaan. Lalu yang ketiga, yang paling penting yang melandasi semua adalah tetap beriman, percaya pada Tuhan.
Tuhan memberkati kita, memulihkan kita semua dari keadaan kita yang tidak enak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan bersama-sama menyatukan hati berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh cinta kasih, terima kasih hari ini. Engkau berkenan mengingatkan dan mengajar kami bagaimana kalau kami menghadapi keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang berat dalam kehidupan kami sehingga kami menjadi terpuruk seperti keadaan Naomi dan Ruth. Hamba-Mu yang mengalami kehidupan yang terpuruk, tetapi mereka Engkau pulihkan Tuhan. Ketika mereka bersedia untuk terus tidak putus asa. Dengan tidak putus asa, mereka menjadi terus berjalan dengan kekuatan. Menjalani kehidupan dengan terus bersemangat. Dan semangat mereka Engkau pakai untuk memulihkan mereka Tuhan. Demikian juga mereka menghadapi pergumulan hidup secara bersama-sama. Kebersamaan itu juga Engkau pakai Tuhan untuk memulihkan kehidupan mereka Tuhan. Demikian juga kita boleh mendengar firman-Mu tadi. Bahwa kebersamaan, bahwa semangat yang ada pada mereka itu berdasarkan pada iman mereka. Mereka dapatkan dari iman percaya mereka Tuhan. Jika saat ini kami ada yang mengalami pergumulan berat, baik karena sakit penyakit, karena keadaan keluarga yang tidak harmonis, atau karena keadaan ekonomi yang begitu berat, maka kami harus percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau, bahwa iman kepadamu akan mendatangkan semangat, akan mendatangkan kehidupan bersama yang saling menguatkan. Tuhan berkatilah dan pulihkan keadaan kami yang seperti Ruth dan juga Naomi pada saat itu. Yang Kau pulihkan keadaannya Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Beberapa saudara kami sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kasihanilah mereka yang sedang dalam keadaan sakit dan pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, Anak Moresa, Bapak Sudarsono, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Ibu C. Prajanji Rahmatio, Bapak Wilson Siagian, Ibu Nyak Nilawati, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati, Bapak Rasdiman, Ibu Rasdiman, Saudari Ruth Sabatini, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rasdiono, Ibu Dewi Slamet Sunarno, Saudara Yunan Widiatmoko Tuhan. Semua sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Hadir Tuhan, jamah, kuatkan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, yang merawat mereka semuanya Tuhan. Berikan apa yang dibutuhkan untuk pemulihan dan perawatan bagi yang sedang sakit. Kami berdoa juga bagi yang sudah lanjut usia, yang sudah adioswo dan mengalami pergumulan-pergumulan karena keadaan tubuhnya yang sudah mulai melemah. Tuhan, jangan biarkan mereka kehilangan semangat iman kepadamu Tuhan. Biarlah iman mereka menopang kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Sariman, Ibu Tiemangun Sentono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Murjangkung, Bapak Seswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Joyo Pawiro,
Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Bu Waginah Paijo, dan yang lain yang sudah lanjut usia. Saat ini kami juga menyerahkan gerejamu Tuhan, dalam pergumulan-pergumulan ketika akan melakukan pembinaan warga gereja, ketika mendampingi warga gereja. Oh Tuhan, situasi saat ini sungguh menjadikan gerejamu berjuang terus untuk bisa merasakan indahnya persekutuan, untuk terus berjuang saling mengokohkan iman satu dengan yang lain karena situasi saat ini. Bapa, kami berdoa untuk majelis gerejamu. Tuhan berkati satu persatu dalam pelayanannya di tengah keterbatasan saat ini. Kami juga berdoa untuk rancangan-rancangan majelis gerejamu, Tuhan berkati. Kami menyerahkan gerejamu, terutama GKJ Sarimulyo dalam tangan Tuhan. Kami menaikkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkatilah kami satu persatu Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami yang terus berjuang demi masa depan mereka. Kami menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan berkati semuanya. Shalom. Dan biarlah Tuhan memberikan damai sejahtera bagi semuanya.